Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Nike Kusumawati dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Bertumbuh dalam Hikmat Tuhan. Berdasarkan Matius 13 ayat 24-30 bersama saya Ricky Atmoko. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami sebentar lagi hendak merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini dapat bertumbuh di dalam hati kami, sehingga tidak hanya pengetahuan kami yang bertambah, tapi iman kami juga yang bertumbuh Tuhan, dan iman kami bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Sertai kami Tuhan di dalam setiap pembacaan, perenungan, dan juga kenyataannya di dalam hidup kami, aplikasi di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Matius 13 ayat 30b. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Teens, apakah kamu memiliki teman yang nakal? Pernahkah kamu diajak untuk melakukan kenakalan bersama? Apa tanggapan? Dalam kehidupan kita sebagai remaja, kita sering diperhadapkan pada banyak tantangan, baik di sekolah, di lingkungan rumah, maupun di media sosial. Banyak hal buruk yang dilakukan orang lain dapat memengaruhi pertumbuhan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih pergaulan yang baik dalam hikmat Tuhan, agar kita dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum, Tuhan Yesus menjelaskan tentang gandum yang bertumbuh bersama lalang. Meski penabur hanya menaburkan benih yang baik, yaitu gandum, tetapi lalang ikut tumbuh di antara gandum-gandum yang baik itu. Sekilas gandum dan lalang tampak serupa, apalagi jika belum menghasilkan bulir. Namun dari segi manfaat, keduanya sungguh berbeda. Gandum dapat memberi nutrisi yang baik, sedangkan lalang sangat beracun jika dikonsumsi. Satu-satunya cara untuk memisahkan keduanya ialah dengan membiarkan gandum dan lalang tumbuh bersama. Lalu setelah gandum siap dipanen, akan terlihat bahwa gandum semakin berisi, sedangkan lalang semakin kering. Begitulah kehidupan anak-anak Tuhan di dunia. Ibarat gandum yang tumbuh bersama lalang, kita juga diperhadapkan pada tantangan untuk bertumbuh di tengah orang-orang yang tidak memberi dampak baik. Tidak semua teman membangun. Karena itu, penting bagi kita untuk memilih pergaulan yang benar. Bukan berarti kita menjauhi teman yang nakal, tetapi lebih kepada tidak menjadi sama dan ikut-ikutan. Oleh sebab itu, kita perlu bertumbuh dalam hikmat Tuhan, agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk, serta terus bertumbuh dalam kasih Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga tidak menjadi sama dengan dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, agar kami senantiasa bertumbuh di dalam firman-Mu, di dalam tuntunan-Mu, meski kami berada di lingkungan yang tidak sehat, tidak baik. Namun kami percaya Tuhan berikan kekuatan hari demi harinya, melalui firman, renungan, bahkan komunitas di gereja, agar kami tetap setia bertumbuh seperti gandum yang berisi, bukan lalang yang kering. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.